Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ernesto Ajikri. Saya Kayla Aulia. Saya Naila Jepri. Dan saya Intan Mansyati. Kami akan menampilkan salah satu contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Naila Cerpeneka Rahayu di Kilas Balik News. Sejumlah siswa terlihat membuli temannya sendiri. Mereka mengganggu temannya yang sedang belajar, bahkan sampai melempar kertas kepada temannya. Dalam video terlihat korban mengalami penganiayaan dari para pelaku, bukan hanya dalam bentuk penganiayaan fisik, namun juga secara verbal, dalam bentuk makian dan kata-kata kasar, sehingga korban hanya bisa diam dan menangis saat dianiaya. Menurut keterangan, diduga pembulian tersebut berawal dari para pelaku yang menganggap korban mengadukan perilaku mereka kepada guru. Setelah video tersebut beredar, pihak sekolah langsung menindaklanjuti kasus tersebut dan terkuak mengapa para korban membuli temannya. Kepala sekolah memberikan keterangan bahwa motif dari pembulian tersebut adalah karena para korban tidak menyukai temannya. Pihak sekolah juga telah memberikan sanksi kepada para pelaku dan memberikan konseling terhadap korban. Pembulian, apa sih itu pembulian? Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja, berulang, dan memiliki tujuan menyakiti, merendahkan, dan mendominasi orang lain secara emosi, fisik, dan mental. Tanpa kita sadari, bercanda itu bisa termasuk bullying. Misalnya bercanda yang kelewat batas, hingga berujung keras, kulit, agama, dan lain-lain. Dan apakah perundungan termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Ya, dan perundungan termasuk salah satu contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Tertulis dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seorang atau kelompok orang yang disengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang, kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ada 5 bentuk bullying. Yang pertama fisik, contohnya memukul, mendorong. Yang kedua ada verbal, contohnya merendahkan, mempermalukan, mengganggu. Yang ketiga ada non-verbal langsung, contohnya menampilkan ekspresi yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Yang keempat ada non-verbal tidak langsung, contohnya memanipulasi persahabatan, sengaja mengucilkan. Yang kelima, pelecehan seksual. Nah, sudah dijelaskan dalam video tersebut bahwa bullying termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, yang berbunyi, anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Jika bullying terhadap anak dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana merujuk pada pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Orang yang melanggar akan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 2024. Beberapa contoh dampak dari pembulian. Yang pertama, memicu timbulnya gangguan emosi. Yang kedua, masalah mental.
Yang ketiga, gangguan pola tidur. Dan yang terakhir, penurunan prestasi. Jangan dicontoh ya teman-teman. Bila teman-teman melihat atau mengalami perundungan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar cepat terselesaikan. Jangan biarkan dirimu sendiri atau orang terdekatmu menjadi depresi karena menjadi korban bullying.